Seminggu berlalu tanpa kabar dari Grisel. Ia menghilang tanpa jejak. Albi sudah mengerahkan bantuan untuk mencari keberadaannya, tapi juga belum ketemu. Masih nggak ada kabar, Bi? Tanyaku. Belum ada, Lang. Saya khawatir kalau mereka sudah ditangkap oleh Mr. X. Balas Albi. Ya itu yang aku takutin. Aku membelokkan mobil ke perumahan tempat Om Herman tinggal. Ya, karena hari libur, Om Herman memintaku untuk main ke rumahnya. Sekalian ada yang mau Aurora obrolkan. Sesampainya di sana, aku langsung disambut oleh senyuman manis Aurora. Parkir di situ aja, Lang. Om Herman memintaku parkir di depan rumah. Kamu turun aja, Bi, ucapku. Tidak, sebaiknya kita turun bersama, balas Albi. Alah, masih canggung aja jadi orang. Setelah memarkirkan mobil, kami pun turun. Om Herman meminta kami untuk segera masuk, karena makanan Tante Farah sudah menunggu. Setelah makan, kami mengobrol di ruang tengah, namun Aurora masih berdiam diri di kamar. Sampai pukul 9 malam, Aurora masih belum mengungkapkan apa yang ingin ia bicarakan. Sudah beberapa kali dipancing, ia malah menghindar. Terkadang aku pusing menghadapi sikapnya, penuh rahasia. Tok tok tok, terdengar suara ketukan. Aku menoreh ke arah pintu. Masuk. Wajah manis Aurora muncul dari balik pintu. Kak Gilang belum tidur. Belum ngantuk, masih nunggu Albi pulang. Sekitar 15 menit lalu, Om Herman mengajak Albi keluar. Seperti ini memang rencana Aurora. Bukannya Kak Albi bilang kakak harus latihan? Iya, tapi Kak Albi nggak jelasin caranya gimana, Aurora. Kakak tidur aja, nanti ada yang jemput. Oke. Tapi sekarang kakak masih belum ngantuk. Cobalah kakak tiduran, terus tenangin pikiran, lama-lama juga ngantuk. Nanti deh Aurora, sejam lagi. Oke, aku tunggu ya. Aurora berlari keluar kamar, tanpa memberitahu maksud dari kalimat terakhirnya. Aku mencoba membandingkan tubuh di kasur, menatap langit-langit kamar, cukup lama hingga pikiran ini tenang. Kemudian memejamkan mata, kurasakan tubuh ini bergetar hebat, jantung pun berdebar kencang. Saat membuka mata, kakek Abdullah sudah ada di hadapan. Ayo kita jalan-jalan, ajaknya seraya mengulurkan tangan. Kusambut uluran tangannya itu. Jalan-jalan kemana, kek? Tanyaku bingung dengan situasi seperti ini. Apalagi saat melihat ke belakang, ternyata tubuhku masih berbaring di kasur. Jadi ini yang Albi bilang melepas Sukma? Iya. Wah, seru juga ya. Baru pertama kali begini. Aku melayang-layang di udara. Ini bukan pertama kali. Kamu lupa pernah melakukan berapa kali, meskipun kamu melakukan secara tidak sadar. Kapan, kek? Aku tak ingat pernah melakukannya. Saat kamu pergi ke tempat siluman anjing dan kamu tidak sengaja kembali ke masa lalu. Aku ingat dengan kejadian di tempat siluman anjing, tapi tidak dengan bagian ke masa lalu. Kapan aku balik ke masa lalu, kek? Saat kamu duduk di mobil yang sama dengan ibu kamu. Aku ingat. Jadi itu semua bukan mimpi. Bukan. Ketika kamu bisa melihat sesuatu atau kejadian dengan jelas dan merasakan semua yang terjadi di sana. Berarti sukma kamu memang sedang ada di sana. Jadi itu bukan mimpi lagi. Albi pernah bilang kalau Sukma bisa mati. Bisa, jika inti Sukma kamu dihancurkan. Maksudnya inti Sukma? Di dalam Sukma kamu ada 3 inti Sukma. Jika semua berhasil dihancurkan, maka Sukma kamu akan mati.
Terus, badan aku gimana? Tubuh kamu juga ikut mati. Ih, serem. Makanya, kamu harus berlatih agar sukma kamu tidak mudah diculik seperti kemarin. Karena pelaku ilmu hitam tidak hanya menyerang raga kamu, mereka juga akan menyerang sukma kamu. Oke deh, aku sudah sangat siap untuk berlatih, agar tidak menjadi beban. Kasihan Albi harus berjuang sendirian. Udah kek. Aurora tiba-tiba muncul dari balik tembok. Loh, Rora ikut juga. Aku cukup terkejut. Iya dong, aku mau nemenin Kak Gilang. Asik, jadi ada temennya. Siap, tanya kakek Abdullah. Siap kek, sautku. Kakek Abdullah mengangkat tangan kanannya perlahan. Ada sinar terang berwarna kuning memancar. Lamban laun sinar itu berubah menjadi bulatan besar, seperti portal. Ayo, ia terbang masuk ke portal itu, sementara aku masih ragu. Ayo Kak Gilang, Aurora menarik tanganku dan kami pun masuk ke portal. Rasanya seperti naik roller. Bruk. Aku jatuh dengan posisi tertelungkup di tanah. Aurora mengeluarkan tangan dan membantuku bangkit. Di mana ini Rora? Tanyaku seraya mengedarkan pandangan. Ada sebuah bangunan tua bergaya Belanda tak jauh dari kami berdiri. Jangan bilang dugaanku benar. Aku disuruh uji nyali di gedung ini. Ah, tidak. Aku juga nggak tahu, Kak. Balas Aurora. Kakek Abdullah melangkah ke depan tanpa berbicara sedikit pun. Aku menjadi tambah curiga. Kakak nggak bakalan disuruh masuk sendirian kan? Tanyaku. Kayaknya enggak. Aurora menarik tanganku dan kami pun berjalan di belakang kakek Abdullah. Semakin langkah ini mendekat ke gedung, semakin terdengar suara jerit dan isak tangis bersautan. Kakek Abdullah menghentikan langkah. Kamu dengar suara itu? Tanyaku. Ya, sautku. Baiklah, yuk masuk ke dalam. Kami masuk ke dalam gedung itu dengan menembus tembok. Sebuah pengalaman pertama kali dalam hidup ini. Sejujurnya aku tak kuat dengan suara memilukan dan menyayat hati. Suara dari orang terdengar sangat menderita. Kakek Abdullah memintaku membuka pintu salah satu ruangan. Di dalam ada perempuan sedang digantung tangannya. Tanpa sehelai pun benang menutupi tubuh yang berlumuran darah. Darah itu berasal dari luka terbuka akibat sayatan belati seseorang tentara Belanda. Mau apa kesini? Tentara Belanda menoleh padaku dengan raut wajah begitu menyeramkan. Kek, ucapku seraya menoleh ke belakang. Ternyata kakek Abdullah dan Aurora sudah tidak ada. Benar saja, aku dijebak oleh mereka. Tentara Belanda berjalan mendekat. Mau apa ke sini? Hardiknya dengan suara berat membuat aku berlari ke arah tembok. Duk. Kepala ini terbentur ke tembok. Kenapa tidak bisa menembus? Sementara itu, tentara Belanda sudah berada tepat di belakangku. Jangan takut, lawan dia. Ucap kakek Abdullah entah dari mana. Seharusnya mereka meninggalkanku sendiri. Ia memberitahuku caranya untuk melawan makhluk seperti ini. Aku bertatapan dengan tentara Belanda, berusaha memberanikan diri. Ku pukul wajahnya, tapi ia tak bergeming. Malah balik memukulku. Kakek! Teriakku seraya kabur. Pintu ruangan di depanku terbuka serentak. Sosok-sosok mengerikan muncul. Ada yang wajahnya hancur, tubuhnya tak utuh, dan potongan organ yang tak berjalan dengan sendirinya. Pemandangan ini mengingatku dengan gambaran saat berada di jurang tempat kecelakaan ibu. Kamu harus berani, Lang. Mereka cuma hantu, disabilitas. Aku mensugeskan diri.
kemudian berlari sekencang mungkin melewati mereka. Aduh, sakit. Mereka menjerit saat aku tak sengaja menginjak atau menyenggol tubuhnya. Maaf, teriakku sembari berlari ke depan pintu. Saat kaki ini melangkah keluar, kakek Abdullah dan Aurora sudah berdiri sambil tersenyum. Bagaimana? Tanya kakek Abdullah. Lain kali jangan begitu, kek, protesku. Kenapa Kak Gilang nggak lawan tentara Belanda itu? Ucap Aurora. Kakak nggak bisa lawan dia, Rora, balasku. Padahal kalau kakak berhasil ngalahin dia, satu gedung ini nggak akan ada yang berani ganggu kakak. Bener kata Rora, dia adalah pemimpin di gedung ini. Dia hanya jin korin yang biasa tidak terlalu sulit dikalahkan, ucap Abdullah. Kakek sih enak bilang gitu, karena udah lama hidup di dunia jin. Lah aku, baru merintis karir, balasku. Kamu harus yakin dengan dirimu sendiri, Lang. Kalau masih ada rasa takut dalam diri, maka kekuatan kamu tidak akan kena keluar. Harusnya dimulai dari yang serem gitu, kek. Kayak tuyul, kan unyu-unyu. Kamu mau bertemu dengan tuyul? Boleh, kali ini aku sangat percaya diri. Pegang tangan. Saya dan tutup mata. Wush, kurasakan hembusan angin. Saat membuka mata, sudah disambut dengan sosok anak-anak berwajah tua. Aku menoleh ke samping lagi, Aurora dan kakek Abdullah sudah menghilang. Kesel. Kalian tuyul? Tanyaku dengan polosnya. Kalau iya, memangnya kenapa? Balas salah satunya. Aku baru tahu kalau tuyul tidak seperti di film-film yang ukurannya kecil hanya memakai celana dalam saja. Di sini banyak tuyul yang memakai pakaian komplit. Ukurannya pun layaknya anak kecil biasa. Hanya saja wajahnya sedikit mengerikan. Namun kebanyakan berwajah tua. Coba kamu buat mereka takut. Aku bisa mendengar suara kakek Abdullah. Aku memikirkan caranya. Kemudian mencoba mengagetkannya, tapi mereka malah mengagetkan balik. Kucitak salah satu tuyul yang berdiri di dekatku, hingga ia menangis. Tanpa diduga, teman-teman yang lain malah mengerumuniku. Kemudian aku dikeroyok oleh mereka. Lawan, Lang, lawan. Aku kembali mendengarkan suara kakek Abdullah. Kututup mata sembari mengumpulkan kekuatan. Berhenti, teriakku. Seraya membentangkan tangan, membuat semua tuyul terpental ke segala arah. Mereka pun berlari ketakutan, masuk ke dalam hutan. Bagus, kakek Abdullah dan Aurora muncul. Bagus sih bagus, tapi badan aku bonyok nih, sautku. Kakek Abdullah menyentuh pundakku. Dalam sekejap, memar-mar di tubuh ini menghilang. Sudah kan? Iya, aku masih tercengang melihatnya. Kok bisa? Sekarang mau pergi kemana lagi? Tanya Aurora. Bagaimana kalau mengunjungi kerajaan Kuntilanak? Usul kakek Abdullah. Usulan yang mengingatkanku tentang kejadian diculik kenanga. Jangan, kek, sautku. Tak mau trauma di dijamah banyak kuntilanak kembali muncul. Kamu tenang saja. Kerajaan yang ini berbeda dengan yang kemarin. Kakek Abdullah mencoba meyakinkanku. Entah kenapa, tingkat kepercayaanku pada sudah berada di level terendah. Ia akan menjemputku lagi. Nggak bakal ditinggalin lagi kan? Aku mencoba berprasangka baik. Tidak. Saya hanya akan mengajak kamu berkenalan dengan sosok penjaga di sana. Balas kakek Abdullah dengan wajah meyakinkan. Oke, aku mencoba mempercaya dengannya. Kami pun pergi ke salah satu kerajaan kuntilanak. Letaknya berada di jalan besar yang terlihat kosong dan gelap. Kok nggak ada mobil lewat? Tanyaku sembari celingak-celinguk.
Ini di dunia jin, balas kakek Abdullah. Oh, di dunia jin nggak ada mobil. Ada, tapi tidak ada di sini. Wah, kenapa nggak jalan-jalan ke tempat yang ada mobilnya? Belum waktunya. Sekarang kamu berkenalan dulu dengan penjaga gerbang kerajaan Kuntilanak. Kakek Abdullah melangkah menuju hutan di samping jalan. Entah kenapa imajinasiku liarku membayangkan pocong dengan naik mobil. Bagaimana cara ia memegang setir? Kak Gilang lagi mikirin apa? Tegur Aurora. Gak mikirin apa-apa, elakku. Tak perlu melangkah jauh, sebuah gerbang besar berwarna perak terlihat memancarkan sinar di kegelapan hutan. Aku fokus pada dua sosok berukuran besar yang berdiri di depan gerbang. Ya, keduanya adalah kuntilanak penjaga gerbang. Ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada kuntilanak pada umumnya. Bisa dibilang tingginya sekitar sampai 6 meter. Kakek Abdullah berbicara dengan mereka, lalu menyuruhku untuk berdiri tepat di depan mereka. Tatap wajah mereka, pintanya. Kakek gak bercanda kan? Melihat ukuran tubuhnya saja, aku sudah gemetar. Tidak. Aku menengadah, menatap wajah kuntilanak jumbo. Sejujurnya wajahnya tidak berbeda jauh dengan kuntilanak lain, hanya saja matanya berwarna putih, sempurna, seakan-akan menggerogoti keberanianku. Wajah keduanya tiba-tiba berubah menjadi lebih menakutkan. Aku berusaha menahannya sembari memikirkan hal-hal yang lucu. Saat perubahan berikutnya, aku rasakan ada aura berwarna hitam menyelimuti tubuh mereka. Apa kamu melihat sesuatu? Tanya kakek Abdullah yang berdiri di belakangku. Iya, sautku. Tak mengalihkan pandangan dari kedua kuntilanak. Apa? Aurora hitam.